dunia yang penuh pertikaian dan bahkan juga peperangan, apakah memungkinkan untuk mengobarkan perdamaian? Banyak hal di dunia ini yang tampaknya seperti kebenaran. Jadi ketika yang dipegang adalah kebenaran Tuhan, jadi udah tahu gitu apa yang harus dipegang gitu, tidak terkecoh dengan kebenaran yang ditawarkan dunia itu. Ternyata senjata perlengkapan Allah ini yang lebih defensif daripada ofensif. Ternyata itu tuh meminta kita, menuntut kita untuk lebih mengalami lebih dahulu. Jadi memiliki itu dulu, baru kemudian menyampaikan. Jadi persiapan ini lebih penting daripada apa yang mau disampaikan, walaupun ujungnya harus disampaikan. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam Diskusi Sekolah Sabat, di mana saat ini kita sudah ada di sedikit hampir penghujung dari triwulan ketiga tahun 2023 yang membahas mengenai surat Efesus, yaitu surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Nah, di studio sudah hadir teman-teman yang akan berdiskusi bersama dan kita sudah memiliki rumah baru lagi. Kembali ke rumah. Ya, kembali ke rumah. Dan kami senang juga untuk dapat menyapa teman-teman, pemirsa, sahabat sekalian yang telah menuliskan komentar di YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat ataupun melalui nomor call center Hope Channel Indonesia. Untuk yang pertama saya persilakan Adik. Baik, dari Willy Sui, katanya amin. Terima kasih Diskusi Sekolah Sabat yang sangat indah. Salam merdeka buat negara Indonesia yang ke-78, Tuhan memberkati. Salam dari Gereja Ulu Dusun yang siap menantikan kedatangan tim Yola pada masa mendatang. Tungguin tuh Kak. Puji Tuhan. Kan tim, berarti Adik juga. Diundang oke. Terima kasih. Selanjutnya, Norman. Yang kedua ada dari Dandi Intan. Terima kasih untuk Diskusi Sekolah Sabat ini menguatkan iman saya. Puji Tuhan. Dan silakan Pendeta Leroy. Dari Reno Gage. Atau gig atau gage, saya nggak tahu ya, ini maksudnya apa. Tapi dia adalah seorang pegawai negeri ya di Jakarta Pusat, berarti Pemprov DKI. Dia bilang begini, selamat berbakti dari saya, pekerjaan pegawai negeri Jakarta Pusat. Tapi dia ada permohonan doa ini, boleh ya? Dia katakan tolong doain saya yang punya utang sehingga saya dapat membayar dan dapat bekerja dengan tenang, damai, sejahtera. Haleluya, amin. Oh, dia punya niat untuk bayar utang. Ada banyak orang punya utang nggak mau bayar utang. Wow. Amin, terima kasih. Nah, teman-teman kalau misalnya ada permohonan doa juga boleh loh sampaikan di baik di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat atau langsung menghubungi ke nomor call center Hope Channel Indonesia. Kita punya sahabat doa Hope Channel. Jadi langsung saja melalui telepon atau juga WhatsApp atau juga mungkin SMS bagi yang masih belum ada WhatsApp, silahkan lalu kami akan menghubungi saudara untuk mendoakan saudara. Dan masih ada beberapa, walaupun sisanya sudah tinggal sedikit sekali, buku Sekolah Sabat Surat Efesus seperti di tangan saya ini. Jadi bila saudara-saudara rindu untuk memiliki buku ini, mungkin tidak ada akses di tempat saudara ataupun sulit untuk mendapatkannya, namun Anda senang untuk belajar bersama dengan kami, jangan sungkan langsung hubungi dan kami akan mengirimkan buku ini ke tempat Anda masing-masing secara cuma-cuma. Pelajaran kita pelajaran ke-13, mengobarkan perdamaian. Di dalam Matius 5 ayat 9 ucapan berbahagia. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan juga Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Di dunia yang penuh pertikaian dan bahkan juga peperangan, apakah memungkinkan untuk mengobarkan perdamaian? Bagaimana caranya bagi kita orang Kristen untuk mengobarkan perdamaian di mana kita hidup sehingga setiap orang yang ada di sekeliling kita bisa merasakan juga damai sejahtera Allah ketika kita bergaul dengan mereka? Efesus adalah kota terbesar keempat dari Kekaisaran Romawi dengan jumlah penduduk sekitar 250.000
Efesus merupakan ibu kota dari salah satu provinsi paling kaya di wilayah yang kita kenal saat ini sebagai Asia Kecil. Menulis suratnya dari dalam penjara, Paulus mengkhawatirkan orang percaya di Efesus menjadi tawar hati dan melupakan apa artinya menjadi pengikut Kristus dalam budaya masyarakat kota Efesus yang canggih dan menikmati kemakmuran. Dia berusaha untuk menarik mereka kembali ke dalam iman Kristiani, mengobarkan kembali api kesetiaan kepada Kristus, dan membangkitkan kembali sukacita yang menjadi bagian dari kelompok Allah di dalam dunia, yaitu gerejanya. Belajar dari surat Efesus, miliklah kesempatan untuk mendapatkan kembali cinta pertama, kasih yang mula-mula, kegembiraan mengikuti Yesus di zaman yang sungguh menantang. Pelajaran ke-13 dengan judul mengobarkan perdamaian. Ayat hafalannya terdapat di dalam Efesus 6 ayat 16 dan 17. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kita akan berdoa untuk memulai diskusi kita. Norman akan memimpin dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur berterima kasih atas pimpinan kepada saat ini. Bapa, pada saat ini kami berkumpul untuk mendiskusikan sekolah sahabatmu, Bapa. Kiranya apa yang kami diskusikan dapat jadi satu pedoman bagi kehidupan kami. Begitu juga dengan mereka mendengarkan Bapa. Kami berdoa untuk sahabat-sahabatmu di sini, baik itu dari Pendeta Lore, Kayola, Kade yang akan membawakan diskusi. Kiranya Engkau berkati masing-masing kami agar dapat berdiskusi dengan baik, sehingga apa yang diucapkan oleh kami itu hanya dapat menurut kehendak-Mu saja, Bapa. Ampunikan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, berbicara mengenai perdamaian atau peace, kita tahu bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Sudah berlangsung cukup lama perang antara Rusia dan Ukraina, dan kalau menurut teman-teman, apakah possible, apakah memungkinkan perdamaian atau world peace itu, perdamaian dunia? Adik, menurut adik gimana? Kalau world peace-nya yang terms yang tadi ya, bahwa nggak ada lagi konflik, nggak ada lagi peperangan, terus mungkin kesetaraan hak asasi manusia, pendidikan. Buat aku sih itu tidak mungkin terjadi ya, karena selama masih ada dosa, yang bahkan Tuhan juga bilang, yang baik akan semakin baik, yang jahat akan semakin jahat. Sebenarnya beda sih sama kedamaian yang akan kita bahas. Cuman kalau dalam term ini, itu tidak mungkin terjadi. Soalnya kalau memang mau dijadikan setara, harus ada standarnya. Siapa gitu. Yang mana yang mau jadi standar gitu. Bahwa ini setara, bahwa ini oke, dianggap adil gitu. Jadi selama masih ada dosa nggak akan ada. Oke, kalau menurut Norman? Agak susah ya. Karena kalau bicara perdamaian dunia berarti kan harus ada toleransi antara satu sama lain. Apalagi kan ini bawa negara. Kemarin aja Ukraina, Rusia susah banget mau toleransi sana sini, tapi itu kayaknya nggak mungkin terjadi sih. Karena mengingat masing-masing negara, masing-masing pemimpin negara punya ego masing-masing, punya kepentingan masing-masing. Iya. Dan Pendeta, apakah yang dimaksud dengan world peace ini ada hubungannya dengan world bukan order, apa satu lagi tuh yang citizenship? Dia consider dia punya diri bukan hanya belong to Indonesia, tapi menjadi penduduk global. Nah, memang harus punya konsep juga seperti itu. Harus ada upaya untuk berpikir di luar kotaknya begitu ya. Hanya artinya gini, human ability kalau mikirin tentang world peace ini kan seperti lelucon yang enggak lucu ya gitu ya. Hanya kenapa juga ya Tuhan bilang begitu ya. Ada banyak di ayat ya. Seperti tadi yang disebut ya. Kamu anak damai ya segala macam. Lalu kemudian jika itu memang bergantung padamu, usahakanlah damai sebuah orang kan gitu ya. Berarti ya ini memang harus dilakukan. Walaupun pada faktanya kelihatannya di mata kita tidak bisa. Ya tapi ya jangan berhenti ya. Jangan berhenti. Lakukan saja ya apa yang kata Tuhan. Karena ini mujizat ya. Ini bukan dari kemampuan dunia untuk membuat utopia, tapi lebih kepada penyerahan manusia untuk mau dikendalikan oleh kuasa Tuhan. Nah, jadi memang seperti yang Ade bilang tadi bahwa ada requirements yang dibutuhkan di sana. Jadi tidak bisa hanya peace.
peace ya, oke peace. Tidak seperti itu ya. Ada yang mau kita kejar, ada requirement yang harus diterapkan untuk mencapai itu. Dan Alkitab juga mengingatkan ya bahwa semakin menuju kedatangan Tuhan itu tanda-tandanya jelas bahwa akan ada kabar-kabar perang, akan ada hal-hal itu, dan itu baru permulaannya saja gitu. Jadi ya mungkin kita menantikan dunia yang penuh dengan kedamaian. Tetapi seperti Ade bilang tadi, ya selama ada dosa, ya berarti kalau dunia penuh dengan kedamaian yang tidak ada dosa hanya di dalam kerajaan surga nanti. Mengapa? Ini pertanyaan selanjutnya, mengapa Paulus sangat menyoroti tentang perdamaian ini kepada jemaat Efesus? Mungkin ada latar belakang khususnya kah Pendeta Leroy? Oh ya, mari kita pergi ke Efesus 2 ayat 13 sebagai permulaan ayat ya. Memang enak kalau kita bicara tentang historical konteks kan, histori. Tapi kadang ya historinya di mana ya, di mana di ayat gitu. Susah kan? Betul. Oke lah, kita bisa baca itu nanti barangkali di komentar dan segala macam. Tapi mari kita bicara tentang literary konteks ya, artinya yang ada tertulis di sini. Salah satunya kita ambil dulu mulai di Efesus 2 ayat 13. Mungkin ada yang mau bacakan? Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Oke, yang kemudian berikutnya, contoh kedua, ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah itu dia. Jadi pada dasarnya di orang Efesus saja kepada siapa Paulus bicara ini atau menulis ini, memang pertama, ya contoh ya, mereka ini tadinya jauh nih, jauh. Oke, jauh ini kan bisa kita pahami begini. Tadinya kamu nggak kenal Tuhan, sekarang kenal. Tapi bisa juga, ya tadinya kamu nggak masuk dalam Jewish Commonwealth, tapi sekarang kau dicangkokkan. Artinya kau bukan orang Yahudi, tapi sekarang kau jadi orang Yahudi. Tapi orang Yahudi pun itu bisa juga disebut jauh karena apa? Nggak kenal Kristus, ya kan begitu. Jadi tadinya kita, dan ini semuanya karena yang membawa permusuhan. Jadi pada dasarnya pekabaran damai ini itu cocok untuk orang Efesus karena pada dasarnya di dalam gereja arti satu jemaat saja, memang dulunya ini bicara histori mereka ada perbedaan, ada konsep yang kontradiksi satu dengan yang lain. Tapi kemudian mereka dibawa kepada satu persatuan yang kemudian akan menimbulkan damai. Kan begitu. Lain lagi dengan kalau yang sudah jadi anggota jemaat, namanya sudah ditulis di jemaat, dikonsider sebagai orang Kristen, tapi kemudian perilaku-perilaku yang buruk itu masih juga tetap dilakukan. Dan itu yang menimbulkan perpecahan juga. Yang seperti, walaupun tidak terlalu rampan ya dalam pembicaraannya seperti yang di jemaat Korintus ya. Ada perpecahan karena jago ya, masing-masing semua jago ya, tapi berantem ya. Tapi di Efesus agak tersembunyi ya, tapi ada perpecahan juga ya. Makanya bicara tentang unity of the church kan, ya. Oke, nah kalau misalnya Paulus sangat fokus sekali atau sangat ini banget dengan perdamaian, tapi ilustrasi yang digunakan adalah tentang militer, yang tentang perang-perang. Nah ini kenapa sih? Padahal kan dia pengen ngomongin soal perdamaian, Norman. Nah, ke sini ya, benar ke situ. Ke sini dulu. Benar ke situ. Nanti itu ujungnya. Iya, mengingat bahwa kan konteksnya Paulus kan dia menulis dalam penjara, lalu dia tuliskan untuk orang Efesus yang dimana kita tahu udah dibahas juga sebelumnya mereka masih orang baru. Kalau mau ditarik ke masalah sejarahnya, ini adalah bahasa yang mungkin paling tepat digunakan untuk mereka orang Efesus. Kenapa? Satu, zaman itu Romawi sedang ekspansi gede-gedean. Mereka sedang ekspansi ke Timur Tengah, ke Mesir juga pada saat itu. Terus yang kedua, bahasa, sekali lagi perlu ingat bahwa bahasa yang digunakan Paulus adalah bahasa yang selalu dimengerti oleh orang-orang para pembacanya. Dia selalu menyesuaikan bahasanya. Nah, konteks, kenapa dia menggunakan konteks militer? Karena sebelumnya dia ada bahas mengenai peperangan dengan kegelapan, peperangan dengan kejahatan. Itu makanya digunakan konteks militer. Makanya kalau kita baca sekolah sahabat kita ini semua, ini kita kayak diajak perang beneran itu, disiapin dari kepala, baju, ikat pinggang, bahkan kasut, bahkan sepatunya sekalipun itu. Jadi Paulus sebisa mungkin menggunakan bahasa yang atau metafora yang mereka ngerti ini. Arti ini kayak ikat pinggangnya dari apa, untuk apa, lalu bajunya untuk apa, lalu sepatunya untuk apa. Jadi ya sebisa mungkin inilah ajaknya Paulus ya, dia dengan tuntunan Tuhan dia buat
dia coba buat supaya orang ini mengerti. Kalau dia mungkin hidup di zaman kita, dia akan lakukan hal yang sama tapi dengan pendekatan yang sesuai dengan kita gitu. Oke. Adik, ada pendapat lain? Sama sih, dan kalau ngomongin orang Kristen pasti identiknya dengan perseteruan. Maksudnya tadi seperti yang dikatakan oleh pendeta, bahwa kalau orang Kristen ini relate-nya sama perseteruan, karena itu udah dimulai dari peperangan yang di surga antara malaikat Tuhan dan malaikat setan. Jadi itu terus sampai sekarang, bahkan mungkin kalau sekarang kita tidak melihat seperti ada pedang-pedangan gitu kan. Tapi itu real terjadi, bahkan ketika kita bangun tidur kita udah punya peperangan dalam hati kita, apa yang mau kita lakukan setelah ini gitu. Mau mencari Tuhan atau mencari yang lain dengan godaan-godaannya gitu. Jadi Paulus mau menekankan bahwa peperangan ini bukan cuman gambaran atau cuman kita nggak cuma nonton peperangan gitu, nggak lagi nonton Tuhan sama setan gitu, tapi kita ada di dalamnya dan kita perlu ambil posisi gitu, kita mau di bagian mana. Jadi orang Kristen pasti berhubungan dengan peperangan dan kita ada di dalamnya. Jadi itulah gambaran kenapa dia menggunakan metafora militer. Oke, dan ini kalau pasti teman-teman pernah dengar juga great controversy ya, yang tadi sudah disebutkan oleh Ade, bagaimana sebenarnya di dalam hidup kita ini, ketika kita memilih A atau B, kita melakukan ini atau itu ada peperangan besar yang terjadi, yang kita nggak bisa lihat, yang sedang terjadi antara kehendak mana yang kita ikuti, kehendak Allah atau kehendak setan. Nah, di dalam Efesus 6 ayat 10-20 ini yang akan kita pelajari pada pekan ini ya. Di sini ada peperangan. Tadi Norman sudah sempat singgung bahwa peperangan, dan sebelum-sebelumnya kita juga sudah pelajari bahwa peperangan melawan kuasa-kuasa kegelapan. Tapi ada hal yang berbeda di pelajaran kita hari Minggu, jenis peperangan yang berbeda. Ini seperti apa? Mungkin dari Norman juga dulu. Balik sini lagi. Apa jenis peperangan? Jenis peperangan seperti apa yang dijelaskan di dalam Efesus 6 ayat 10-20 ini? Ini kadang kalau baca ini tuh kayaknya kayak berat banget gitu ya, karena kalau kita baca di ayat yang Efesus 6 ayat yang ke-12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kayaknya berat banget nih. Tapi sebenarnya Paulus mau coba kasih tahu bahwa jenis peperangannya ini bukanlah peperangan fisik yang sedang dilakukan Roma pada saat itu, tapi ada peperangan antara yang benar dan yang jahat, antara kita umat Allah dengan iblis gitu loh. Jadi dia coba masuk dengan seperti ini, karena pada saat itu kan ada kemungkinan besar bahwa pemerintahan tidak berjalan dengan baik gitu loh. Pemerintahan yang dilakukan Roma itu ya jahat, karena buktinya yang Paulus dia dipenjara gitu kan tanpa alasan yang jelas. Jadi ya itu, Paulus coba gambarkan bahwa peperangannya itu adalah peperangan ideologi, bukan secara fisik, bukan main pukul-pukulan gitu. Oke. Tadi Norman sudah sebutkan kita sebagai umat Allah. Ini peperangan saya sebagai umat Allah atau kita sebagai umat Allah, Ade? Nah, kalau di pelajaran ini aku juga baru tahu bahwa ditekankan ini bukan peperangan yang satu orang melawan sekumpulan roh-roh jahat gitu, tapi ini adalah pertempuran bersama jemaat melawan kejahatan. Jadi bahkan ternyata juga kalau dilihat dari bahasa aslinya, dari menurut pelajaran kita, bahwa yang dimaksud ini bukan ngomongin satu orang yang pakai baju perang, tapi adalah Tentara. Plural ya. Jadi jamak, bahwa ada orang-orang yang menggunakan pakaian perang ini, karena yang berperang adalah banyak jemaat dengan kejahatan. Dan tapi lucunya jadi peperangan yang jemaat ini harusnya satu kubu melawan kubu yang lain, tetapi malah sibuknya jemaat Kadang-kadang ini berperang ya. Jadi aku rasa kayak kadang nggak sadar siapa musuhnya gitu. Jadi akhirnya malah peperangannya di dalam gitu. Dibilang berperang, malah berperang di dalam. Oke, pendeta. Ya, jadi perang bersama ya. Ini seperti wajib militer, tapi untuk saudara. Jadi kalau kita pakai dalam konteks seperti karena ini bicara tentang, sekali lagi, tentang ada masalah tentu saja di Efesus, dan masalahnya itu kan seperti mist begitu ya. Jadi ya campur aduk di situ ya. Masalah-masalah yang bercampur aduk itu memunculkan masalah yang lain, termasuk masalah dalam gereja. Tapi disadarkan nih sama Rasul Paulus, kita bukan saling perang di sini. Kita ini satu pasukan, lawan kita lain. Nah, seperti Norman bilang, ini spiritual battle.
ya kan? Tapi tidak untuk dihadapi dengan seperti Superman ya. Ya bukan, super team. Ya. Ya kan? Oh. Jadi bukan sendiri-sendiri gitu, bukan. Tapi gimana itu gambarnya itu? Memang harus banyak orang ya, jangan Iya. satu orang. Iya, gambarnya. Harus ada cewek satu di situ ya, Dan nggak atau banyak. dipakai. Ya kira-kira demikian. Ya. Oke. Nah, tapi kan orang beda-beda ya. Hmm. Mungkin ada orang yang suka nih kerja dalam tim. Ada orang yang lebih suka kerja sendiri. Kalau Ade gimana? Kalau aku tergantung kerjaannya apa. Heeh. Kadang kalau desain contoh, aku ngerjain kerjaanku, aku lebih suka ngerjain sendiri. Karena suka, kalau orang ngerjain terus nggak sesuai dengan ekspektasi, aku kayak, aduh nggak enak, mau negor dan segala macam. Jadi ada hal-hal tertentu, aku aja yang kerjain, bahkan sampai hal-hal remeh sekalipun. Tapi dalam pekerjaan tertentu juga, seperti pekerjaan di organisasi, aduh betapa indahnya bisa kerja bareng. Kita bisa berbagi beban, terus talenta juga beda-beda, jadi lebih ringan sih. Oke. Kalau Norman? Ini tergantung, kalau misalnya memang kerjaan itu bisa dikerjakan sendiri, aku kerjakan sendiri. Tapi kalau memang butuh kerja sama tim, biasanya aku akan cari orang yang tepat untuk mengerjakan hal tersebut, karena akan jauh lebih efisien dan menghemat waktu juga. Oke. Nah, kalau kita ngomongin tentang tadi peperangan ideologi melawan roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, better atau bukan better, lebih lebih baik apakah sendiri atau sama-sama gitu. Ini kan ngomongin tentang pertempuran bersama jemaat. Karena kan kita nggak bisa melihat juga ya pertempuran yang sedang terjadi, namun ada ini gitu. Adek. Kalau aku ini dikasih taunya juga dibilang ini adalah pertempuran bersama. Jadi kalau melakukannya sendiri ya itu capek atau mungkin nggak akan berhasil. Jadi aku mengambil makna rohaninya adalah ketika bertempur, aku seringkali lemah. Ada teman yang kuat menolong aku gitu. Jadi kayak di gereja bisa saling menguatkan ketika ini, ayo kita lawat, kita berikan semangat. Mungkin ada kesaksian yang dia pernah lalui, sementara aku melaluinya, dia bisa menguatkan aku dengan kesaksiannya. Jadi itulah indahnya pertempuran bersama-sama gitu. Jadi ketika saya lemah, ada yang menguatkan. Ketika saya jatuh, ada yang menguatkan. Ketika teman saya yang lemah, saya yang datang buat menguatkan dia. Amin. Nah, ini pendeta. Kalau tadi kan adik sudah kasih contoh yang bagus-bagusnya. Tapi sebelumnya dia sudah sebutkan juga bahwa kadang-kadang pertempurannya itu terjadinya di dalam jemaat. Bukan kita melawan kuasa kegelapan, tapi malahan yang sering terjadi adalah pertempuran di dalam gereja. Bagaimana itu? Apa maksudnya, biasanya apa sih penyebabnya dan bagaimana cara kita untuk menghindarinya? Efesus saja dulu ya. Boleh benar. Enak soalnya menyeberang ke tempat lain, tapi Efesus ini terlalu indah untuk dilewatkan kan begitu ya. Kembali kepada literary information ya, dari Efesus pasal yang ke-5 ayat 7. Jadi mundur sedikit ya, kita ayat ke-7. Ada kata-kata di situ yang menyebutkan, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Ini maksudnya siapa ini mereka ini? Ini yang bikin masalah dalam gereja ini. Tapi begini, mereka ini ya memang sih mereka yang dimaksud ini orangnya maksudnya. Tapi di kemudiannya kita baca, ternyata bukan hanya merekanya, tapi apa yang jelek dari mereka itu juga harus dihindari. Oke lah, saya menghindari si A. Emang kenapa si A? Dia tukang gosip. Oke, saya hindari si A. Tapi saya tidak lepas dari gosip. Jangan juga begitu kan gitu ya. Jadi kalau kita baca dari mereka ini, contohnya dari 4 dan 6 itu dikatakan bahwa mereka ini ngomong kotor, ngomong kosong, lalu sembrono, lalu hampa ya. Itu 4 dan 6. Lalu ayat ke-5 itu mereka disebutkan juga mereka itu sundal, mereka itu cemar, serakah. Nah serakah ini artinya kan maunya untuk semua ya. Dia sudah punya, tapi dia mau minta lagi. Jadi semua sama dia. Jadi tidak pernah puas, akhirnya anggota lain tidak kebagian. Nah coba, model seperti apakah masyarakat yang ada orang seperti itu? Ujung-ujungnya orang nggak betah kan? Akhirnya jadi perpecahan. Jadi mengapa bisa terjadi, ya tadinya seharusnya kita kompak ya. Kan ada istilahnya unified army. Ya, jadi disatukan dia daripada yang soldiers registered. Jadi kalau hanya terdaftar anggota atau mereka yang ikut terlibat kan begitu, involvement dengan register itu kan beda kan begitu. Nah ini dia, jadi semua ini harus dihindarkan agar tidak menimbulkan perpecahan atau kekacauan. Nah ada orang yang sedikit pintar berpsikologi ya, dikasihnya kerjaan. Dikasih kerjaan kan?
Jadi orang sibuk di kerjaan itu. Cuman akar dari apa itu enggak dibuang. Ya sama aja. Nanti kalau udah habis kerjaan, mulai lagi. Kan gitu ya. Jadi memang harus ditinggalkan itu. Ditinggalkan sifat-sifat itu. Sehingga kemudian damai yang dimaksud, lalu togetherness ya, untuk charge kepada pertempuran bisa oke. Kan begitu. Ini enggak, jadi kacau. Jadi itu harus dihindarkan semuanya. Karena apa? Karena ayat 8 katakan, dihindarkan semuanya itu karena apa? Karena kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Kita anak terang. Nah kalau sudah anak terang, udah nyaman lah itu. Ya, itu dia. Jadi kenapa ada perpecahan di gereja itu? Ya salah satu ya karena ada mungkin anak yang nggak terang di situ. Ya kan? Nah itu yang terjadi. Oke, dan itu tanggung jawab pribadi ya. Artinya kita bukan, oh kamu harus begini. Tapi saya dulu berkaca. Kalau semua orang bilang, oh saya harus berubah, itu maka akan bisa terjadi. Oke, terima kasih. Teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ikat pinggang dan baju zirah, seperti apa sih bentuknya di dalam prajurit di zaman dahulu dan apa gunanya? Kenapa ini penting untuk peperangan? Norman. Susah lagi ya pertanyaannya. Karena tadi sebelum mulai aku udah lihat kamu nge-scroll tuh, udah nyari-nyari tuh. Itu nge-scroll chat sebenarnya. Iya. Kalau ditanya soal ikat pinggangnya itu bagaimana, ini unik sih karena yang di punya Roma ini berbeda dengan tentara lain. Kalau mungkin teman-teman yang lain research itu kan jauh sebelum Roma punya, mereka tuh biasanya satu setelan penuh. Jadi nggak ada ikat pinggangnya. Nah, ikat pinggangnya yang disampaikan Paulus ini, dia unik. Satu, dia itu difungsikan bukan hanya untuk, kalau kita kan nahan supaya celana nggak melorot gitu ya, atau untuk nahan celana lah gitu kan. Nah kalau mereka fungsinya ada dua, satu untuk menahan mereka punya zirah yang di bawah, yang kedua adalah untuk menaruh berbagai macam perkakas, baik itu pedang, baik itu sebagai pelindung juga untuk mereka. Nah uniknya lagi, ikat pinggangnya ini ada banyak jenis ya sih memang, tapi umumnya ikat pinggangnya itu dia punya rumbai. Rumbainya ini itu untuk mengidentifikasi pangkatnya dia apa. Kalau di sistem Roma kan dia ada pemimpin buat 10, pemimpin buat 100, pemimpin buat 1000. Nah itu rumbainya itu, karena kalau di medan perang biasanya sih Roma tuh pakai topi, pakai ketopongnya itu dia. Tapi kalau jatuh kan siapa yang tahu dia kapten atau bukan gitu. Jadi rumbainya untuk mengidentifikasi itu, dan itu juga sebagai mereka punya pelindung untuk di bagian pinggang ke bawah mereka, itu ikat pinggangnya. Nah jadi kalau banyak banget fungsinya, dan pemakaiannya juga susah gitu karena banyak kliknya. Kalau kita kan kalau laki-laki dan perempuan cuma satu selesai gitu kan, mereka tuh banyak klikannya sih gitu. Oke. Nah baju zirah. Malah aku lagi seru gitu dengerin karena pas aku search juga aku nggak paham sih sebenarnya apa. Cuman kalau dibilang di sini bahwa kebenaran bukan milik orang percaya, itu adalah karunia Allah gitu. Jadi itu seperti mereka harus memakai kebenaran Allah untuk mengalami dan menggunakan karunia ilahi ini. Jadi itu adalah menggambarkan bahwa Tuhan memakaikan kebenaran kepada saya. Itu ya yang aku lihat di pelajaran kita. Ini ada nih di pelajaran hari Senin juga ya. Pelindung tubuh yang digunakan oleh tentara pada zaman Paulus terbuat dari besi. Cincin besi kecil yang saling terkait. Baju besi bersisik kecil, gitu ya? Sisik perunggu atau besi yang tumpang tindih, dan atau rantai besi yang tumpang tindih yang diikat bersama. Ini jadi kayak kecil-kecil gitu ya. Iya ini nih. Maksudnya 3 macam. 3 macam maksudnya. Oh 3 macam. Bukan maksudnya 3 itu bukan, tapi 3 macam. Ada itu yang hanya rantai-rantai begini. Itu kan kecil ya, nggak bisa lebih besar gitu. Kalau besar kan masuk panah. Iya. Kecil-kecil. Oh. Tapi ada juga yang seperti skill, seperti sisik. Tapi ada juga yang seperti besi ditimpa-timpa begitu. Yang pasti yang ketiga itu berat. Gitu, itu maksudnya. Ya. Oh oke. Jadi ada 3 macam gitu ya. Tapi yang mana yang kiranya dalam pandangan Paulus, ya udah pakai aja yang 3 itu. Kalau nggak ini ya ini gitu. Iya. Nah itu kenapa Paulus menggambarkan kedua hal ini pendeta untuk ikat pinggang dan baju zirah sebagai perlindungan bagi umat Tuhan, tentara yang percaya, umat percaya ini. Saya suka dengan yang disampaikan oleh Norman tadi. Ya selama ini kan kita berpikir bahwa ikat pinggang, untuk menguatkan, mungkin membuat perutnya supaya kencang, supaya bisa lari, bagus gitu ya.
Tapi ternyata ikat pinggang ini bukan sekedar ikat pinggang, tapi juga pelindung. Tapi pelindung bagian bawah, jadi pinggang ke bawah. Nah sementara yang breastplate ini ya di atasnya. Atas, betul. Jadi pada dasarnya dua-dua ini mempunyai fungsi yang bilanglah ada samanya, walaupun ada juga bedanya, kan begitu ya. Kalau ikat pinggang, ya namanya ikat pinggang ya. Walaupun ini tidak disebut kata bendanya ya. Tapi ini kata kerja ya, berikat pinggang kan kata. Jadi kita mandang, oh ikat pinggang ya. Jadi diikat pinggangnya gitu. Tapi untuk apa itu? Ya mungkin satu, kita bisa tambahin fungsinya ya untuk membuat perut kencang kan. Kalau perut kencang, lalu semua pakaian itu rapi jadinya, kita jadi enak kan. Tapi kemudian ada juga untuk melindungi kakinya, pahanya dan segala macam kan. Karena di apa namanya, di ikat pinggang itu digantungi dengan segala perkakas lah ya, dengan pelindung ya, kira-kira begitu. Jadi cuman asosiasinya berbeda ya. Ikat pinggang itu apa? Baru kemudian breastplate ini apa, kan begitu ya? Ya beda-beda macamnya, ya kira-kira demikian. Oke, tadi seperti yang Norman juga sudah sebutkan ya, bahwa ikat pinggang dan tadi pendeta juga sudah bilang bahwa yang plat-plat besi untuk baju zirah itu berat. Kadang-kadang kita mikirnya, kalau misalnya tadi ikat pinggang supaya perutnya kencang, supaya dia bisa berlari, geraknya kencang. Saya ingat kalau pelari itu, kalau dia mau lari jauh, dia bahkan pakai yang sangat ringan gitu, di tubuhnya gitu, di kaki sepatunya itu yang sangat ringan supaya dia bisa berlari kencang dan dalam waktu yang panjang. Tetapi hal ini malah berat dan kadang-kadang mungkin kalau dalam kerohanian kita bisa berpikir, aduh berat banget sih ini semua gitu ya, kebenaran dan keadilan ini berat banget untuk menjalankannya. Tapi itulah sebenarnya pelindung yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita pakai, supaya kita terlindung sebenarnya. Nah, bagaimana gambaran kebenaran dan keadilan itu dapat menjadi perlindungan rohani bagi kita, Norman? Apa tadi pertanyaan sekali lagi? Kan tadi ikat pinggang kebenaran, lalu baju zirah itu keadilan. Bagaimana ini bisa jadi perlindungan rohani buat kehidupan rohani kita? Aku suka mengilustrasikan dengan ini. Ketika seorang tentara, ini kan konteksnya Roma ya. Ketika seorang tentara Roma pergi berperang, kalau mereka tidak menggunakan pakaian perang terbaik mereka akan cepat tewas di lapangan gitu ya. Dengan sangat mudah tewas di lapangan gitu. Nah, ini mengapa Paulus dia kasih contoh ikat pinggang dan plate itu. Sebenarnya sih ini plate ya pendeta ya. Masuknya ke plate mereka. Dia mau kasih tahu bahwa kita butuh sebelum pergi berperang, sebelum pergi memerangi kejahatan, ya kita butuh pelindungnya itu. Butuh pelindungnya dulu, karena kalaupun kita kena serang, seenggaknya mengurangi kerusakan di tubuh, mengurangi damage-nya. Nah, itulah kenapa Paulus selalu mengasosiasikan dengan bahwa plate-nya itu, pelindungnya itu ya itulah firman Allah itu untuk melindungi diri sebelum kita maju berperang. Itu makanya rasanya mungkin berat ya, memang berat karena siapa yang nggak ini kan dengan beban seperti itu. Oke, kalau dari Adik, kebenaran dan keadilan. Iya. Gimana gambarannya? Gambaran aku yaitu melindungi di mana banyak hal di dunia ini yang tampaknya seperti kebenaran. Jadi ketika yang dipegang adalah kebenaran Tuhan, jadi udah tahu gitu apa yang harus dipegang gitu, tidak terkecoh dengan kebenaran yang ditawarkan dunia itu kira-kira. Oke. Nah, lanjut nih ya, mengenai kasut. Kasut kerelaan untuk mengabarkan Injil damai sejahtera ya. Kalau kita baca di pelajaran hari Selasa, kasutnya itu kokoh, berlapis-lapis dan ada kayak bawahnya menampilkan paku sepatu yang kasar gitu. Dan pastinya bukan sepatu yang nyaman juga ya. Berat dan mungkin kasar, dapat menimbulkan luka di kaki ketika prajurit itu berjalan, apalagi dalam waktu yang lama, jarak tempuh yang jauh. Kenapa ini diilustrasikan sebagai kerelaan untuk memberitakan Injil, Adik? Iya. Sebelum secara visual mereka yang akan menjelaskan nanti, jadi aku melihat, wah, aku hari ini baru memandang bahwa ternyata prajurit itu sebelum berperang aja udah susah sendiri gitu ya, sama pakaian dan semua yang dia pakai. Dan kalau ngomongin tentang kerelaan,
di sini dikatakan bahwa itu membantu prajurit tidak goyah di atas tanah dan berdiri. Dan ini dihubungkan dengan Yesaya 52 ayat 7. Kalau kita lihat bahasa Indonesia mungkin kita nggak gitu dapat ya. Dibilang kan betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Apa hubungannya? Sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya dibilangnya feet of him. Jadi kaki-kaki orang yang membawa berita damai kan. Jadi ini memang ngomongin kaki bahwa orang-orang yang membawa berita damai. Dan tadi kalau sendalnya nggak kokoh, nggak bikin dia pakem berdirinya, kayak mungkin sepatu futsal mungkin atau kayak sepatu gunung akan tergelincir gitu. Jadi kalau tidak punya kerelaan, karena mengabarkan Injil itu bukan sesuatu yang menyenangkan atau mudah. Karena mungkin akan ditolak, mungkin akan dapat respon yang tidak diinginkan, atau mungkin banyaklah hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi kalau sudah dipakaikan kaki yang penuh kerelaan untuk mengabarkan Injil, tidak akan mudah tergelincir. Oke. Norman, ada research ini? Ini kayak ahli sejarah jadinya ya. Salah sih Mana bukannya. tahu kan? Kan suka kan, pasti suka sejarah. Iya, ini unik sih Paulus menggambarkan, bahkan sampai kasutnya dibahas karena mengingat bahwa zaman itu zaman Roma berkuasa, kasutnya itu atau sepatunya itu khusus. Dia punya pool tadi seperti sobat kita katakan, dia punya pool. Jadi ketika mereka bentuk formasi, ketika dipukul tamengnya oleh musuh, mereka nggak gerak. Sama sekali nggak gerak. Itu yang membuat Roma selalu menang dalam setiap peperangan. Jadi kenapa Paulus bilang kasut ini penting? Ya sepenting itu ternyata. Jadi sebagai gambaran ini sebagai pegangan bahwa supaya kamu nggak goyah. Supaya kamu nggak goyah. Dan itu menambahkan, baik kalau ketika mereka ngejar musuh kan biasanya mereka nggak begitu update untuk teknologinya, teknologi pada masa itu. Jadi Roma yang paling maju ketika mereka ngejar musuh, mereka jauh lebih cepat. Gitu. Oke. Biar sekalian, Norman. Perisai, ketopong, sama pedang. Kalau perisai ya kita kan bisa ya punya bayangan ya, biasa perisainya seperti apa, ketopong ada gambarnya di sini, pedang kita tahu juga, cuman ada nggak yang Norman udah cari-cari? Ini jadi beneran kayak ini ya. Iya. Ahli perang. Uniknya Paulus bahkan sampai dia kulik ke perisai itu sebenarnya sih agak mungkin bagi sebagian orang ini nggak masuk dia. Kalau kenapa Paulus sampai harus menggunakan perisai untuk terms perisai iman, padahal dia bisa pakai plate kan. Tapi kenapa harus pakai perisai iman? Nah, zaman pada saat itu perisai Roma itu titik kunci mereka untuk mereka bisa jauh lebih maju. Ingat zaman dulu kan, kalau sekarang kalau perang pakai senjata gitu kan, tembak-tembakan dodor-dodor. Mereka pakai panah, pakai ketapel, pakai apapun yang bisa mereka buat untuk mengalahkan musuhnya. Nah, perisainya Roma itu unik. Kenapa? Karena panjang, kalau mungkin pendeta juga mungkin lebih paham ya. Dia panjang, persegi panjang gitu. Itu hampir menutupi setengah dari badan mereka. Itu kenapa kalau mungkin ada pernah nonton beberapa film zaman dulu, apalagi kalau Asterix dan Obelix, mereka selalu bentuk kayak kura-kura tuh. Nutup kayak kura. Nah, atas dan depan, kiri kanan gitu. Itu formasi umum mereka untuk mereka bisa nerobos ke barisan musuh. Nah, memang dibutuhkan perisai yang bagus, perisai dengan bahan kulit, bahan kayu terbaik, dan ada sedikit ada lapisan besinya untuk bisa nerobos ke depan. Itu kenapa Paulus dia gunakan kalimat perisai ya untuk itu, bahwa perisai itu perlu untuk kamu bisa push ke depan, untuk bisa terobos ke depan. Oke. Dan di pelajaran kita bahkan ditulis dilapisi kain yang basah ya. Iya. Makanya dia bisa memadamkan panah api gitu. Ini menarik sekali kalau kita baca dan kita pelajari pelajaran kita. Ketopong Romawi terbuat dari besi atau perunggu yang kembali lagi bukan sesuatu yang ringan gitu, tapi yang berat di atas kepala. Bentuk seperti mangkuk yang melindungi kepala, ditambahkan plat di bagian belakang untuk menjaga leher dan juga telinga, dan untuk melindungi pipi juga. Nah, mungkin pendeta bisa jelaskan tentang ini, pendeta. Pedang. Kalau di bayangan orang kan pedang ada yang tinggi, ada yang panjang, ada yang gimana? Iya, pedang.
Tapi mungkin kita mulai dulu dengan sandal. Tapi saya suka ini sandal ini. Ada sandal, setidak-tidaknya ada 2 ya kata yang dimunculkan dalam Perjanjian Baru soal sandal. Satu sandal yang kita kenal secara umum, sandalion itu. Tapi itu hanya 2 kali muncul. Nah, salah satu ini digunakan waktu si Petrus keluar dari penjara, dikeluarkan oleh malaikat kan. Tapi ada satu yang namanya sandal, namanya ipodima. Ya, ipodima ini 10 kali muncul, lebih banyak kan. Dan salah satunya itu digunakan oleh Yohanes Pembaptis ketika dia bilang begini, sandalnya aja aku nggak layak buka. Nah itu ya. Nah, jadi sandalnya Yesus dengan sandalnya Petrus sama bedanya gitu ya. Nah sekarang kita kaitkan dengan si pedang. Dan disebut di situ pedang roh. Maksudnya bukan pedang itu adalah roh, bukan. Tapi itu satu paket, pedang roh. Itu merujuk kepada firman Allah. Nah, ini yang menarik ya. Nah pedang di sini, ini pedang pendek. Iya. Tajam ya. Ada saya kutip di sini ada 2 kata pedang ya, dan itu perlu kita bedakan walaupun nggak semuanya bisa harus dibedakan ya. Nah kata pedang yang kita pakai di Efesus ini adalah namanya makera. Nah, kalau dimirip-miripkan seperti keir ya, ada kata keir itu maksudnya tangan. Walaupun ada ada perbedaan huruf vowel ya. Kalau makera ini kan pakai A dan I. Kalau ini kan pakai E ya. Jadi ya oke lah, pedang tangan barangkali. Nah, itu pedang pendek. Ya walaupun ya pendeknya bukan seperti pisau ya, tapi ya lumayan juga ya. Lalu yang satu lagi namanya rompeia. Itu pedang panjang. Panjang ya. Nah, menariknya tahu enggak kalau kita baca di Wahyu, pedang si panjang ini yang disebut dengan rompeia ini itu digunakan, itu digambarkan ke Yesus. Tapi bukan di tangannya, tapi keluar dari mulutnya. Ya kan? Pedang itu bukan di tangan Yesus loh, itu di mulutnya. Jadi keluar dari mulutnya. Jadi gini, mulut itu kan ngomong. Ini pedang firman Allah. Kan firman kan omongan. Seperti itu ya konsepnya kan. Jadi terlepas dari bentuk seperti apa itu, tapi kita sudah dapat gambaran. Nah, saya mau hubungkan ini dengan si sandal tadi ini. Si sandal ini ya, yang bukan sandalion ya, tapi sandalnya Yesus ya. Jadi ini kena ya. Makanya tadi seperti Yola tadi bertanya soal signifikansinya ini menarik ya. Bahwa boleh saja orang punya firman Allah, artinya pengetahuan, dia mengetahui firman Allah, tapi kakinya ini nggak rela pergi gitu. Oh, itu untuk apa tuh? Diam aja di sini, nggak ngapain, nggak ngomong gitu ya. Atau sebaliknya, ada orang rela pergi kemana aja, tapi nggak punya ilmu pengetahuan, artinya nggak punya firman Allah. Lalu apa diomongin? Gosip aja dia nanti kan. Atau mungkin ajaran sesat jadinya kan. Tapi dia rela. Jadi dua-duanya itu harus dimiliki oleh si sang serdadu. Boleh saya tambahin dikit? Nah, dari tadi kan dibilang, berat ya, ada sendalnya berat, ketopongnya berat, ininya berat dan segala macam. Tapi begini, ketika di-compare ini dengan serdadu Roma pada waktu itu ya, sebenarnya gambaran ini ada yang hilang dari elemen atau articles yang mereka pakai. Tahu apa itu? Ada 2 setidaknya. Satu dalam bahasa sepak bola namanya decker. Oh, pelindung kaki. Pelindung kaki. Iya. Jadi pelindung tulang kering namanya kan. Nah, itu nggak ada satu. Lalu yang kedua, masih ingat tentang Goliat? Iya. Dia punya apa lain? Selain dari pedangnya? Lembing. Javelin ya. Javelin. Lembing itu nggak ada. Ya. Jadi gambaran ini sebenarnya gini. Kemungkinan besar Rasul Paulus ini bicara tentang satu serdadu umum, bukan yang heavy arm soldier begitu ya. Jadi bukan yang full armor gitu ya, bukan. Tapi full juga sebenarnya, karena semua hampir dibilang kecuali yang 2 ini. Lalu mereka ini kerja bukan yang untuk kurir ya, untuk lari ke sana, enggak. Tapi mereka suatu kumpulan seperti yang digambarkan tadi oleh Norman, bahwa mereka ini satu pasukan. Jadi memang harus berat gitu ya. Karena gini, pilihannya hanya satu. Kau berat tapi aman, atau ya ringan, tapi ya itulah, panah itu bisa kena. Pilih mana? Jadi lebih baik ya berat aja. Enggak seperti siapa ya, lawan satu seperti Daud dan Goliat ya, bukan. Ini perang rame-rame gitu ya kira-kira. Terima kasih.
Oke, luar biasa nih penjelasan dari Pendeta Leroy membuat kita semua terpana ya. Puji Tuhan kita jadi punya gambaran yang lebih lengkap, lebih kaya akan hal ini. Teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Oke, kalau tadi kita sudah melihat urutan-urutan ya, perlengkapan senjata Allah ini, mulai dari tadi pertama ikat pinggang, baju zirah, lalu yang selanjutnya kasut, lalu perisai, ketopong, dan pedang. Ini apa harus urutannya gitu? Terus menariknya di ayat selanjutnya udah dipakai nih semuanya, udah pegang pedang, terus ada panggilan untuk berdoa. Ini menarik nih. Ya bener sih, kalau misalnya mau perang berdoa dulu gitu. Kayak kita kalau mau ngapa-ngapain ya berdoa dulu gitu. Cuman apakah itu common juga di zaman prajurit di zaman-zaman Paulus gitu ya. Nah sama yang tadi urutan-urutannya apakah harus itu atau boleh dibolak-balik nih. Kita tanya ke ahli sejarah kita. Boleh Pak Norman? Udah kan ahli sejarah, iya. Tadi gue udah ngobrol sama pendeta kan bahwa memang apa yang Paulus tuliskan itu urutan orang prajurit Roma pada saat itu memang untuk peperangan. Jadi dipakai dulu ikat pinggangnya, setelah pakai baju ya, pakai baju baru pakai ikat pinggangnya, lalu pakai pakai breastplate-nya, baru pakai sepatu, pakai perisai, pakai ketopong, pakai pedang. Nah kalau misalnya ini ngambil contoh dari pendeta saya pinjam dulu contohnya. Kalau seandainya dia pakai pedang, pegang pedang lalu baru mau pakai sepatu kan aneh, dia harus lepas dulu pedangnya. Kalau misalnya dia sudah pakai breastplate-nya tapi dia kelupaan ikat pinggang, ya masa harus copot dulu ikat pinggang. Jadi memang sudah berurutan untuk yang Paulus buat ini dibuat sedemikian rupa berurutan karena memang sekali lagi urutan itu penting, sukses itu penting untuk mengetahui bahwa apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu sebelum bisa maju. Seperti itu. Adek, kenapa ditutup dengan doa? Jadi kalau di pelajaran kita dikatakan ini praktek yang umum ya. Jadi yang aku tahu kalau dulu orang berperang itu bukan perangnya bangsa ini dengan bangsa itu, tapi dewanya bangsa ini dengan dewanya bangsa itu. Jadi mereka sementara meminta pertolongan kepada dewa mereka untuk mendapatkan kemenangan gitu. Jadi doa umum di medan perang kuno katanya untuk memanggil Tuhan atau dewa mereka. Nah, dikatakan di sini yang indah ya, sementara doa bukanlah bagian ketujuh dari baju besi, itu adalah bagian integral dari nasihat pertempuran dan kiasan militer Paulus. Jadi kenapa tidak disebutkan satu bagian tetapi satu alat yang mewakilkan doa? Ternyata doa ini seperti pengesahan ya, kalau aku dapat gambarannya dia pengesahan dari semua yang sudah digunakan ini. Itulah doanya. Dan dikatakan jika gereja ingin berhasil dalam pertempurannya melawan kuasa kejahatan, gereja perlu mempraktikkan ketergantungan kepada Allah melalui doa yang diilhami oleh Roh Kudus. Jadi bukan pemikiran bahwa alat-alat itu yang akan membawa kemenangan. Ya, tapi bahwa Roh Kudus Tuhanlah yang akan berperang bersama dia, Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Dan kenapa harus berdoa? Dikatakan di sini ada dua dari jawaban dari Paulus. Yang pertama, ancaman pertempuran rohani melawan berbagai musuh supranatural adalah mengerikan dan nyata. Jadi itu benar-benar terjadi dan itu sebenarnya kalau dengan kita sendiri kita udah pasti kalah gitu. Jadi kita perlu supranatural juga untuk bisa melawan. Yang kedua, janji-janji Allah akan kekuatan rohani dan kemenangan diilustrasikan melalui gambaran. Dan doa yang sungguh-sungguh dan tekun memberikan kesempatan untuk mendengarkan dengan saksama janji-janji ini dan memahaminya untuk berterima kasih kepada Tuhan. Jadi untuk benar-benar tahu bahwa ini bukan peperangan saya. Oh, ini peperangan Tuhan. Saya punya janji Tuhan dan saya mau klaim janji Tuhan. Oke. Karena dari awal kita bicara mengenai pertempuran ini bukan hanya pertempuran pribadi, tetapi pertempuran bersama. Jemaat gitu ya, pertempuran bersama. Kalau kuasa doa dalam pribadi kita sudah banyak mendengar kesaksian-kesaksian ya bagaimana ketika mereka berdoa lalu apa hasil atau jawaban dari doa-doa itu mereka memenangkan pertempuran rohani mereka. Lalu kalau dari jemaat bagaimana ini? Berdoa yang bersama itu atau secara bahkan global itu seperti apa pendeta? Bagaimana contohnya doa ini dapat menjadi senjata yang penting dalam pertempuran rohani secara jemaat? Nah
Nah, itulah keterheranan saya membaca ini kan. Karena saya mau coba cari tahu ya. Ini kira-kira oke. Tadi kan sudah disebut bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah katanya. Oke, kita terus dapat gambaran berarti yang disuruh itu adalah serdadu Kristen gitu ya. Paketnya ya, semua serdadu Kristen. Tapi ada yang disuruh berdoa. Ini siapa lagi nih yang disuruh berdoa ini? Apakah orang lain yang termasuk dalam perang? Mungkin yang lagi sakit mungkin ya. Seksi doa. Seksi doanya gitu. Ternyata enggak kan? Iya. Seperti yang saya suka tadi dengan istilah yang si Ade bilang. Ini pengesahan. Jadi mereka udah siap perang nih. Tapi didoakan lagi. Tapi jangan lagi berpikir gini. Seperti tadi yang disampaikan oleh Norman kan. Oke, pakai ketopong. Lalu sebelum pakai pakai ikat pinggang, dikasih pedang. Oke, kasih pedang. Lalu kasih ini. Terbalik kan? Berarti letakkan lagi kan? Nggak siap lagi dia jadinya kan? Tapi ini enggak. Jadi mereka itu sudah pegang semuanya, sudah lengkap dengan pedangnya sudah siap. Lalu kemudian diutuslah dengan doa. Didoakanlah mereka seperti ada consecration ya, dedication. Ayo, mari. Mungkin ditutup dengan yel-yel barangkali ya, supaya makin semangat gitu ya. Atau propaganda dari pemimpin perang ya. Kamu bisa. Wah, seperti gitu ya. Nah, jadi sekali lagi mereka ini yang disuruh berdoa. Nah, jadi paketnya itu jangan dipisah. Walaupun kita memang lihat tadi adik sempat kasih indikasi ya bahwa doa ini bukan termasuk perangnya, bukan artinya senjata perangnya bukan, tapi ini semacam dedikasi atau atau pengesahan ya, untuk membuat mereka lebih berani. Karena sekali lagi ini bukan perang fisik. Ini perang rohani. Jadi ya harus perang fisik aja kita perlu berdoa. Kan begitu kepada Tuhan, apalagi yang perang seperti ini. Ya, berarti kita harus undang kuasa supernatural ya. Nah, jadi ini kesatuannya. Jadi perang itu jangan lupa doa gitu ya. Walaupun itu tidak masuk dalam senjata perlengkapan Allah, tapi itu penting ya. Amin, puji Tuhan. Nah, kalau tadi ya kita lihat dari 6 perlengkapan tadi, baju zirah, ikat pinggang dulu, baru baju zirah, kasut, perisai, ketopong, pedang. 5 itu lebih kepada perlindungan, defensif. Pedangnya baru sebagai ofensif gitu, yang melawan gitu. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari hal ini, Norman? Ini menarik sih, dan ini juga yang jadi pertanyaan besar sebelumnya ketika baca ini. Kenapa Paulus kayaknya harus lebih defensif daripada dia, dan pedangnya pedang pendek pula gitu kan, pedang kayak mau di ini juga nggak belum tentu kena gitu kan musuh. Jadi kalau dari yang aku dapat pelajaran kita untuk minggu ini, bahwa memang sebelum bisa untuk maju ke depan perlu perlindungan, dan perlindungannya itu tidak dipakai untuk menyatakan atau untuk secara umum kasar kepada orang lain gitu loh. Apa yang kita kenakan, apa yang kita gunakan, sekali lagi ingat bahwa ini emang cukup berat nih yang digunakan Paulus, tapi bukan itu jadi alasan kita bisa pukul orang lain gitu loh. Justru dengan apa yang kita gunakan, apa yang kita kenakan, itulah kita mau menunjukkan kepada orang bahwa hey, ini loh yang Tuhan mau, ini loh yang diinginkan Tuhan gitu loh, bukan untuk semena-mena. Kalau sana itu pedang panjang gitu kan, kayaknya akan lebih mudah untuk offense, untuk pukul orang sana sini, tapi kan bukan. Tapi pekabarannya nggak akan nyampe ke situ gitu. Oke. Nah, Adek, bagaimana hubungan antara cerita ini, perikop ini, dengan judul kita, yaitu mengobarkan perdamaian. Jadi ceritanya tentang perang, tentang perlengkapan senjata, tapi intinya itu mau mengobarkan perdamaian. Jadi untuk mengobarkan perdamaian ini bukan sesuatu yang santai, aku melihatnya ya. Ini adalah pekerjaan yang serius, bahkan berat. Jadi perlu ada persiapan. Jadi melihat bahwa perang ini nyata, serius, dan perlu ada persiapan, itu sih yang aku lihat untuk hubungannya sama judul. Oke, Norman? Iya, sebenarnya udah dibawa sama Kak Ade tadi sih sebenarnya. Oh, emang itu lagi. Ini sesuatu hal yang nggak bisa kita anggap remeh gitu. Walaupun memang ini perang yang tidak terlihat gitu, dan seringkali kita lupa bahwa kita lagi perang gitu. Tapi ini bukan sesuatu hal yang bisa dianggap remeh. Ini yang seserius itu,
harus ditanamkan bahwa ini nyata, ini ada keberadaannya. Harus persatuan itu harus dilakukan dengan usaha yang sungguh-sungguh ya. Ya. Dan kalau dihubungkan dengan pertanyaan pertama Kak soal world peace, nah ini mungkin berpikirnya oh ini perdamaian antar kita, tapi sebenarnya aku melihatnya adalah perdamaian tertingginya adalah perdamaian kita dengan Tuhan atas dosa-dosa. Jadi bukan soal world peace. World peace tadi bagaimana supaya orang semuanya hidup damai, setara, semuanya happy gitu, enggak. Tapi bagaimana kita dosa itu boleh disingkirkan, kita bisa hidup damai dengan Allah tanpa ada pemisah, yaitu dosa. Oke. Pendeta, kesimpulan untuk pelajaran pekan ini, Pendeta. Ya, saya tertarik ya. Kesimpulan saya berangkat dari pertanyaan itu aja ya, supaya lebih enak. Memang agak sedikit dilematis ya kalau dengar ya. Kenapa ya kok nggak, misalnya kalau mau bicara peace pada ujungnya, kenapa nggak pakai misalnya merpati kayak, atau bunga palem kayak atau apa, kan ini perang ya. Kan seperti bertentangan sekali ya, bicara dingin kok pakai api ya. Bicara panas kok pakai es. Kan begitu ya. Jadi ada kontradiksi seperti ya di situ. Tapi demikianlah Paulus ya, dan ini adalah metafora yang dia pakai untuk gambaran gereja, bukan? Kalau yang pertama mungkin bicara tubuh, ya kita menyadari bahwa kita itu harusnya menyatu ya, nama tubuh ya. Lalu bicara metafora bait kudus Allah, bahwa orang Kristen itu rupanya ternyata bait kudus Allah, ya itu membuat kita sadar bahwa kita belong to God dan kita ini holy atau sacred. Bicara metafora pernikahan, husband wife ya, ini menyadari bahwa jemaat itu harusnya intim ya. Namun ketika berbicara tentang metafora perang, lalu peace. Jadi nggak enak dengarnya. Tapi ya artinya gini, di dalam pengertian kita dibuat alert ya. Karena kalau bicara perang ini kan bicara tentang perang. Waktu sudah sangat pendek. Ini kita mau perang, kita jadi alert. Lalu kita jadi presisi, kita penuh pengharapan. Lalu kita lebih bersungguh-sungguh. Termasuk di dalamnya kita dakdikduk, kan begitu. Ini tantangannya. Tapi kemudian ketika ini dituangkan kepada satu pembahasan dengan topik waging war, waging peace, bukan war ya. Ini memberikan kita kesan bahwa ternyata perang itu harus diusahakan, perdamaian itu harus diusahakan. Jadi itu bukan jadi begitu saja, enggak, itu harus dilakukan. Barangkali ya kita mulai dulu dari perkara-perkara seperti kami ya, kaum pria barangkali, nggak tahu kaum wanita apakah seperti itu ya. Contohnya di jalan raya, nggak bisa disalip ya kan? Dimulai dulu dari kita kan. Jadi supaya saya tunjukkan bahwa siapa yang benar. Atau kau kira saya pengendara yang baru kemarin sore dapat SIM, saya sudah malang melintang misalnya kan. Jadi kita tunjukkan diri kita kan. Udahlah, peace lah, at peace ya, tunjukkan ya. Jadi ternyata senjata perlengkapan Allah ini yang lebih defensif daripada ofensif. Ternyata itu meminta kita, menuntut kita untuk lebih mengalami lebih dahulu. Jadi memiliki itu dulu, baru kemudian menyampaikannya. Jadi persiapan ini lebih penting daripada apa yang mau disampaikan. Walaupun ujungnya harus disampaikan. Karena ada sendal loh yang rela, yang mau pergi gitu ya. Tapi harus ada ilmunya, yaitu firman Allah tadi. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta untuk kesimpulannya, dan juga Norman dan adik sudah berdiskusi bersama juga. Saat ini kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab di mana teman-teman dapat menuliskan apa yang kalian mungkin masih belum mengerti di dalam kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, ataupun juga dapat melalui nomor call center Hope Channel Indonesia. Selamat menyaksikan. Ya, saat ini kita masuk di dalam sesi tanya jawab di mana kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, ataupun juga yang telah mengirimkan di nomor call center Hope Channel Indonesia. Bersama dengan kami Pendeta Alberto Tulalesi yang adalah Direktur SSPP ya, Pendeta untuk Uni Indonesia Kawasan Barat. Terima kasih Pendeta sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Langsung saja Pendeta, yang pertama dari Sheva Alfa. Pendeta, tadi dijelaskan harus jadi terang dalam pekerjaan kita.
Bagaimana kalau contohnya pada waktu melamar pekerjaan lalu harus mengikuti masa training pada hari Sabat? Oke, baik. Terima kasih. Jadi shalom untuk dari Sheva Alfa. Saya rindu untuk, mari kita lihat kitab Efesus terlebih dahulu. Atau Yola boleh tolong baca Efesus pasal 4 ayat yang pertama. Efesus 4 ayat yang pertama, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, jadi hidup kita untuk menjadi terang itu patokannya berpadanan dengan panggilan itu. Berpadanan dengan Kristus yang memanggil kita, artinya kitab suci lah ya. Jadi memang harus berpadanan dengan itu. Nah, untuk berpadanan dengan itu, apa kata Alkitab tentang mengikuti training pada hari Sabat? Jadi kita tahu bersama bahwa Yohanes pasal 14 ayat 15 bilang, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi jelas sekali bahwa perintah Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 menyatakan bahwa jaga kekudusan Sabat dengan jangan melakukan segala pekerjaan kita. Ditambah lagi kitab Yesaya mencatat di dalam Yesaya 58 ayat 13 sampai 15, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhan lah yang mengatakannya. Jadi itu jelas ya Yola ya, bahwa jangan lakukan itu. Training adalah urusan kita, training adalah termasuk dalam bagian pekerjaan ya. Dalam bagian pekerjaan, jadi diharapkan ketika kita mau menjadi terang, pancarkan terang sesuai dengan berpadanan dengan Injil Kristus. Terima kasih. Cuman maksudnya mungkin pertanyaannya kalau nggak ikut training jadi dianggap jadi minus poin atau jadi nggak bisa jadi terang di tempat pekerjaan, Pendeta. Iya, jadi yang saya lihat bahwa malah sebaliknya Yola, jadi terang karena orang jadi nanya, kenapa sih kok nggak mau? Iya, jadi nanya malah, kenapa sih kok nggak mau sih training hari Sabtu? Oh iya, karena bilang bahwa saya mengasihi Tuhan, karena Tuhan udah sayang banget sama saya. Tuhan sangat luar biasa buat saya tidak mau menyakiti hati Tuhan saya. Nanti akhirnya jadi terang, oh kenapa? Maka terang Kristus akan bisa terpancar di sana. Tapi kalau misalnya sebaliknya, ketika kita ikuti training pada hari Sabtu dan kita takut kehilangan kerjaan kita, ancamannya bisa jadi, kalau nggak mau ikut training kan ini kan berkaitan, masih training aja udah nggak mau ikut katanya. Itu kan, ya udahlah kita lepas aja dia lah. Jadi kita takut kehilangan kerjaan. Malah bisa redup kita, terang kita bisa redup. Jadi tetap pancarkan terang, dan saya sudah lihat bahwa ada banyak orang yang mendapat tantangan seperti ini di hari Sabtu, dan saya lihat bahwa ketika mereka bertahan dalam terang yang padanan dengan Injil ini, maka berkat Tuhan menyertai mereka dan mereka bisa menjadi terang di mana saja mereka berada. Amin, amin, puji Tuhan. Oke, Pendeta, pertanyaan selanjutnya dari Maranatha SDA Bandung. Pendeta izin bertanya, apakah baik kalau kita menyampaikan kritikan? Bagaimana pandangan Alkitab tentang kritikan? Baik, terima kasih Yolan. Terima kasih juga untuk Maranatha SDA Bandung ini ya. Jadi saya lihat-lihat, saya coba cari searching kata kritik dalam berbagai bahasa di Alkitab, nggak ada. Alkitab menggunakan bahasa itu menasehati. Jadi itu kata Alkitab untuk menasehati. Contoh ya, Yola tolong boleh baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Iya, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangun. Jadi itu dia. Tapi kalau misalnya enggak, dia ini enggak benar, kita harus kritik dia. Enggak, bukan kritik, bahasa Alkitab. Menasehati. Iya, bahasa Alkitab bisa menasehati, bisa juga mari kita lihat, ya tolong baca di dalam Matius 18 ayat 15. Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Iya, jadi itu dia. Itu luar biasa. Yesus Kristus ini sangat
luar biasa dia punya nasihat. Ini ya nasihat daripada Yesus Kristus. Kalau kita lihat bahwa teman kita salah, itu bukan praktek yang dibiasakan oleh dunia. Kritik di depan umum, kritik menggunakan media sosial untuk mengkritik, menggunakan fasilitas-fasilitas lain untuk mengkritik. Enggak. Alkitab katakan, Yesus ajarkan, kalau teman kita salah dan kita tidak setuju dengan dia, itu datang sama dia. 4 mata ngomong sama dia. Alkitab bilang kalau memang dia berperilaku tidak sesuai dengan ajaran kitab suci, ajaran Tuhan, tegur dia. Tapi tegurnya dengan penuh kasih. Bukan seperti kita jago hebat, kita sama-sama orang bergumul dalam dosa. Jadi tegurnya dengan kasih, 4 mata. Bukan di media sosial, bukan di muka umum, bukan di mana-mana. Sehingga itulah kasih kekristenan akan terbangun. Dan orang tersebut juga saya yakin akan mendapat masukan yang berharga ketika kita menasehati, saling menasehati. Lalu juga mungkin kalau bisa kita tegur, tapi tegurnya dengan cara Kristiani, dengan 4 mata seperti itu. Dan saya pernah baca juga harus berdoa dulu ya, Iya. sebelum menegur itu ya pendeta ya. Iya, karena kita artinya begini. Saya pernah ngobrol ya dengan teman ya. Misalnya kalau saya mau kasih masukan buat dia ya. Jadi sebelum saya datang saya berdoa dulu dengan Tuhan, dan waktu ngomong sama dia, saya ajak dia berdoa. Kita berdoa dong, saya mau ngomong pribadi nih sama kamu. Jadi enak. Jadi dia tahu bahwa saya akan mulai bahwa saya juga orang yang berdosa ya. Saya juga orang yang gampang salah. Tapi ya namanya kita sebagai saudara di dalam Kristus, boleh dong saling menguatkan karena kamu saudara saya. Kalau misalnya bukan saudara dalam Kristus, buat apa saya berlaku seperti itu? Jadi itu ya, dan akhirnya saya lihat bahwa kita bisa berterima kok. Daripada kritik, apalagi menggunakan media sosial untuk mengkritik atau di depan umum, itu tidak membangun. Tidak jadi berkat juga. Terima kasih Allah. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Pendeta. Teman-teman, kalau misalnya masih ada pertanyaan sehubungan dengan kitab Efesus yang masih akan kita pelajari dalam pekan-pekan terakhir dari pelajaran kita, jangan sungkan untuk langsung menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat atau juga melalui nomor call center Hope Channel Indonesia, dan kita akan membahas pertanyaan Anda di episode-episode selanjutnya. Baik, untuk menutup diskusi kita akan minta Pendeta Leroy untuk berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam sorga, terima kasih atas pencerahan yang membuat kami sadar bahwa kami sementara dalam pertempuran. Bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara, kuasa-kuasa yang jahat, supernatural enforcement, yang mencoba untuk menipu kami agar kami gagal mencapai keselamatan yang Bapa siapkan bagi kami dalam kerajaan sorga. Karena itu, baiklah kami yang ada di studio ini bersama dengan sahabat-sahabat pelajar Alkitab yang juga berpartisipasi dan bersama-sama dengan kami menyaksikan tayangan ini juga boleh membuat komitmen agar kami alert, waspada, juga presisi di dalam peperangan rohani ini. Karena hasilnya adalah kemenangan dan itu adalah pasti. Sekarang ada hanya giliran kami untuk membuat komitmen yang nyata dan sungguh kepada Tuhan. Bersama dengan kami, khususnya orang-orang muda, agar senantiasa alert kepada kenyataan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih doanya Pendeta. Teman-teman, kita telah belajar mengenai perlengkapan senjata Allah yang perlu kita siapkan sebelum kita memasuki peperangan kosmis untuk berfokus untuk mewartakan Injil perdamaian. Kita tidak berjuang sendirian, kita bersama dengan umat Allah, kita bersama dengan Tuhan dan bersama dengan perlengkapan senjatanya. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.